Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita kelompok 3 akan mempresentasikan tentang competitive government, reinventing government. Untuk selanjutnya ialah pengenalan kelompok, mungkin bisa di slide selanjutnya. Nah, untuk slide selanjutnya, ya ini pengenalan kelompok, ada Abigail Marani dengan NPM 07, ada Sekar Damayanti NPM 67, ada Gracelia dengan NPM 132, Ricardo Ritonga dengan NPM 150, Serlidian dengan 161, Bagus Surya dengan NPM 179, dan Emirul dengan NPM 275. Untuk slide selanjutnya, mungkin saya serahkan kepada teman-teman saya yang bertanggung jawab untuk menyampaikan materi. Baik, materi yang pertama yakni competitive government. Diawali dengan terjadinya permasalahan publik versus monopoli swasta, yakni menyuntikkan persaingan ke dalam penyedia layanan. Hal ini diawali dengan adanya pembagian departemen-departemen pekerjaan umum ke dalam distrik-distrik dan terjadi tawar-menawar antara publik dan swasta. Persaingan publik dan swasta dalam memperebutkan pekerjaan umum ini berupaya untuk menurunkan biaya departemen. Next. Kemudian pemerintah membagi keduanya ke dalam publik dan swasta. Layanan yang dikerjakan oleh publik, yakni layanan ambulan, pemeliharaan jalur, dan penyapu jalan, serta layanan yang dipegang oleh pihak swasta, yakni pengelolaan sampah, manajemen parkir, lapangan golf, perbaikan jalan, makanan, minuman, serta keamanan. Tidak ada kebenaran bagi pandangan lama bahwa bisnis itu selalu lebih efisien daripada pemerintah. Perbedaan penting dalam publik versus swasta ini, yakni monopoli versus persaingan, di mana adanya persaingan yang mendapatkan hasil lebih baik, kesadaran biaya yang lebih tinggi, dan pemberian layanan yang lebih unggul. Selanjutnya adalah the advantage of competition atau keuntungan dari adanya persaingan. Keuntungan dari adanya persaingan sendiri yaitu adanya efisiensi yang lebih menguntungkan di berbagai pihak. Persaingan ini menimbulkan peningkatan yang signifikan di beberapa sektor. Namun menurut Esa Fass, seorang ketua Departemen Manajemen di City University of New York, mengatakan bahwasanya penyedia layanan swasta maupun pemerintah tidak seharusnya bersaing. Beberapa temuan dalam bab ini menunjukkan bahwasanya pemerintah maupun swasta dalam proses persaingan sama-sama memiliki keuntungan dan juga kelemahan. Ada kalanya pelayan pemerintah berhasil mewujudkan kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat merasa senang, namun terkadang biaya yang dikeluarkan pemerintah tergolong lebih mahal dibanding swasta. Begitu pula sebaliknya, swasta mengeluarkan biaya yang lebih kecil namun mewujudkan kebutuhan masyarakat yang tergolong lebih karena dibuat berdasarkan penyedia layanan mana mengaruhi politik dan masyarakat siapa yang memberikan kontribusi besar sehingga berhasil merealisasikan kebutuhan. Privat vs privat, pemerintah meminta pihak swasta untuk ikut serta dalam memberi pelayanan publik. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi, salah satunya yakni pelepasan beban. Dengan metode ini pemerintah merubah pelayanan dan seluruhnya diserahkan oleh pihak swasta. Dengan metode ini pula pemerintah melepas kendali karena menyerahkan ke pihak penyedia jasa. Namun dengan metode ini pemerintah kehilangan wewenang kuasa dalam mengatur. 11 Mei 1858. Negara bagian pertama yang secara terbuka memperdebatkan masalah persaingan dalam pendidikan publik. Pada akhir 1970-an, ketika Liga Warga, sebuah organisasi warga dan wadah pemikir, membentuk gugus tugas untuk memeriksa hasil desegregasi yang diperintahkan pengadilan. Pada tahun 1984, mereka meyakinkan John Brand, seorang senator negara bagian, untuk memperkenalkan undang-undang dengan memberikan voucher kepada siswa berpenghasilan rendah yang dapat mereka gunakan di sekolah manapun, baik sekolah negeri maupun sekolah swasta. Pada tahun 1987, Perpik mengajukan RUU kedua yang mengizinkan siswa berusia 12 hingga 21 tahun yang tidak berhasil di satu sekolah untuk bersekolah di sekolah lain, selama perubahan tersebut tidak berdampak negatif pada desegregasi. Selanjutnya, pada tahun 1991, Kolderie Johnson dan sekutunya yang mengizinkan kelompok buruh untuk mendirikan sekolah umum baru. Menurut Kolderie,
Yang dibutuhkan adalah membuka sistem untuk orang-orang yang giat dan memulai sekolah baru yang inovatif. Next slide. Yang berikutnya ada creating competition. Dewasa ini banyak lembaga pemerintah pada pelaksanaannya cenderung bersikap tidak melayani masyarakat. Dan mereka hanya melayani lembaga pemerintah lainnya. Mereka termasuk percetakan, akuntansi, dan kantor pembelian. Telekomunikasi dan layanan pemrosesan data, armada kendaraan, operasi perbaikan, dan lusinan lainnya. Dan juga biasanya gagasan untuk bersaing tidak pernah terlintas di benak karyawan mereka. Bahkan pelanggan mereka jarang membayangkan pergi ke pesaing luar. Ini adalah terobosan utama kegiatan yang dinilai lebih baik sebagai suatu monopoli, seperti kegiatan di mana skala ekonomi menguntungkan suatu penyedia ataupun legislatif yang menginginkan setiap lembaga memilih layanan yang sama. Hal itu juga disebut dengan utilitas, di mana tarif mereka ditetapkan melalui negosiasi dengan pelanggan mereka dibandingkan dengan tarif penyedia lain, baik publik maupun swasta. Biro lain yang dijuluki aktivitas pasar dibuka untuk persaingan baru, entry data, toko pusat layanan mikrografik, dan juga konsultasi manajemen. 1988, setidaknya ada beberapa negara bagian dalam Amerika yang telah mengikuti kebijakan tersebut. Di mana dalam hal pengaruh persaingan, pendidikan tidak berbeda dengan industri jasa lainnya. Persaingan melahirkan akuntabilitas berdasarkan konsep pilihan orang tua. Sekolah akan dimintai pertanggungjawaban atas kinerja siswanya, di mana akan menimbulkan bahwa sekolah yang menyediakan pendidikan berkualitas tinggi akan berkembang, sama seperti bisnis yang meningkatkan kualitasnya untuk konsumen. Lalu sekolah yang gagal memenuhi kebutuhan siswanya tidak akan mampu bersaing dan akibatnya akan gulung tikar. Yang berikutnya ada sekolah-sekolah inferior yang gagal, banyak menarik banyak siswa masih dipenuhi anak-anak dari orang tua yang tidak memperhatikan. Sistem seperti ini biasanya merupakan peningkatan dari sistem penugasan tradisional karena mereka membiarkan orang tua memilih gaya pendidikan yang mereka sukai, dan mereka membiarkan kepala sekolah ataupun guru yang bereksperimen dengan metode yang berbeda. Tetapi mereka kekurangan kekuatan untuk memaksakan perbaikan yang dihasilkan oleh kompetisi. Yang terakhir, persaingan itu adalah kekuatan yang permanen untuk inovasi yang biasanya tidak dimiliki oleh suatu pemerintah. Baik, yang selanjutnya yaitu the equity issue, keberatan terbesar terhadap persaingan antar sekolah didasarkan pada kepedulian terhadap kesetaraan. Sebuah pasar yang kompetitif murni sebuah sistem voucher yang tidak terbatas, misalnya akan menghasilkan hasil yang tidak adil karena orang kaya akan menambahkan uang ke voucher mereka dan membeli pendidikan terbaik yang mampu mereka beli. Sebagian besar lainnya tidak akan mampu melakukan ini, dan pasar pendidikan akan dipisahkan berdasarkan kelompok pendapatan. Dalam sistem voucher, sekolah yang menerima voucher dapat dilarang membebankan uang sekolah di luar voucher dan diharuskan untuk mencapai beberapa tingkat keseimbangan rasial. Namun mengingat risiko bahwa proses politik akan menciptakan sistem voucher tanpa kontrol tersebut, pemerataan akan lebih mudah dipertahankan dalam sistem sekolah umum. Baik, selanjutnya ada managing competition. Jadi persaingan harus disusun dan dikelola dengan hati-hati jika ingin berhasil. Sama seperti dalam pendidikan, pasar yang tidak diatur dapat menimbulkan ketidakadilan. Dan inilah yang terjadi dalam dunia perawatan kesehatan saat ini. Rumah sakit nirlaba menolak pasien yang tidak memiliki asuransi, sehingga mengirim mereka ke rumah sakit umum yang penuh sesak. Konsekuensi dari praktik ini yang dikenal sebagai pembuangan pasien bisa sangat parah. Bentuk ketidakadilan yang berbeda dapat mengancam mereka yang bekerja untuk penyedia layanan yang kompetitif. Persaingan yang disusun dengan hati-hati dapat menghasilkan hasil yang lebih adil daripada pemberian layanan oleh monopoli publik. Kontraktor dapat diminta untuk memberikan upah dan tunjangan yang sebanding dan untuk mempromosikan tindakan afirmatif. Bisa di next. Jika tidak terstruktur dengan hati-hati, pasar yang terlihat kompetitif juga bisa mengalah pada kekuatan monopolistik. Dalam sistem kontrak dan pengadaan, misalnya, beberapa proyek sangat masif sehingga untuk semua tujuan praktis tidak mungkin mengganti penyedia setelah pekerjaan dimulai. Namun ketika perusahaan swasta tidak memiliki monopoli, mereka terkadang mengembangkan kekuatan politik yang cukup untuk menahan persaingan. Dalam angkutan massal misalnya, perusahaan bus swasta menghabiskan banyak uang untuk mempengaruhi badan legislatif untuk mendapatkan dan mempertahankan kontrak mereka. Bisa di next. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.